Jadi di dalam masa Roh Kudus ada satu lebih peningkatan. Dalam masa Roh Kudus ini yang paling akhir. Dalam masa Bapa permulaan, masa Yesus terjadi kemurahan, penyucian. Masa Roh Kudus harus lebih teliti. Harus sampai ke dalam. Roh Kudus itu ada di dalam. Kalau darah Yesus sejauh mana kita minta ampun, sucikan ini Tuhan, dibersihkan. Tapi kalau sudah Roh Kudus, harus periksa sampai ke dalam-dalam. Sendi dan sumsum, ingatan dan niatan hati harus benar-benar diperiksa. Baru kita penuh kembali kerinduan. Baru nanti kerinduan yang penuh itu bisa Roh Kudus melihat, dan nanti dia bisa tinggal lagi bersama dengan kita. Kalau semuanya sudah dibersihkan, kalau semuanya sudah pulih, dia akan kembali. Zaman Roh Kudus itu berbeda. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat ini, malam hari ini, bisa beribadah kepada Tuhan. Ini kemurahan Tuhan. Dan kita ada satu usaha, satu penyerahan, satu pengorbanan. Dan ini membawa kita boleh lebih memiliki roh yang membimbing kita. Sebab kalau kita kurang menghargai ibadah, banyak yang hilang dari hidup kita. Gairah untuk ibadah selanjutnya berkurang. Sukacita untuk ibadah selanjutnya berkurang. Berkat yang untuk ibadah selanjutnya berkurang. Ini, saudara-saudaraku, beda. Orang yang sekolah saja bisa begitu. Udah ketinggalan hari ini, nanti untuk mengerjakan soal minggu depan, wah itu bisa lebih sulit lagi. Bisa-bisa nanti lama-lama jadi bosan, karena nggak bisa lagi memecahkan, karena guru sudah menambahkan pelajaran baru. Nah, jadi kalau kita di dalam Tuhan, pekerjaan roh itu bisa hilang, sukacita itu bisa hilang, bahkan berkatnya juga hilang. Itu sebabnya kita harus berusaha teguh beribadah, berusaha apapun yang terjadi, usahakan untuk setia beribadah, karena sesuai dengan cara kita, Roh Kudus itu bekerja begitu. Kalau kita setia, dia setia. Kalau kita nggak setia, Tuhan yang tetap setia, tapi kitanya ini udah kurang, saudaraku, ya, kurang. Berkat kita juga kurang, keteguhan kita kurang, sukacita kita juga kurang. Ya, itulah ruginya, saudara-saudaraku, kalau kita kurang mempertahankan ibadah. Itu sebabnya kita berusaha apapun yang terjadi, ya kita usahakan tetap mengikuti ibadah. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Sesuai dengan saat ini
masih hari penantian, memperingati penantian Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Jadi kita saat ini gereja memperingati ya penantian turunnya Roh Kudus. Ini saya mau mengajak kita baca Kisah Rasul pasal yang pertama mulai ayat 3 sampai dengan yang kelima. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Inilah saudara-saudaraku yang kita peringati. Gereja memperingati Yesus sudah selesai dengan penderitaannya. Penderitaan Yesus itu adalah mati disalib dan penderitaan yang tidak lagi dialami karena dia sudah mati sekitar jam 3 petang itu, maka dia dibawa di kuburan dan ditaruh di situ. Dan pada Minggu pagi-pagi hari dia bangkit. Nah, tertutuplah semua penderitaan itu dan Yesus bangkit. Suatu kehidupan yang sangat berkuasa. Ya, bukan pesakitan, bukan ada kelemahan, bukan. Dan dia di dalam hal itu bukan lagi dalam tubuh kemanusiaan, tapi dia sudah dalam kealahan. Nah, 40 hari itu Yesus menampakkan diri, itu sudah di dalam kehidupan kealahan. Tepat pada kebangkitan itu dia sudah masuk dalam posisi kealahan. Tidak lagi manusia yang boleh dihina, diludahi, dipukul, tidak lagi. Dia dalam posisi Tuhan. Kisah Rasul pasal 2, saya akan bacakan mulai ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah,
dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu artinya di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, ya, atau saya akan bacakan juga Filipi 2 biar jelas kita akan memperhatikan itu. Filipi pasal yang kedua itu Filipi pasal yang kedua ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus meninggalkan kealahannya itu. Sudah barang tentu bukan dia tinggalkan kepada malaikat, ya kepada Allah Bapa. Jadi di dalam kebangkitan Yesus itu Allah kembalikan, pulihkan. Itu yang kita baca tadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu. Allah pulihkan itu kembali di dalam kebangkitan Yesus Kristus itu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi ini dalam arti mengembalikan kepada posisi semula. Yesus yang mengosongkan dirinya, meninggalkan kealahannya itu, dia menjadi manusia, itu dipulihkan kembali oleh Bapa setelah selesai semua penderitaannya, menebus dosa, mengalahkan iblis, mengalahkan maut, mengambil kunci maut. Dia dipulihkan. Semua itu harus tahu. Dan isi pemberitaan di dalam perjanjian baru sesudah kebangkitan Yesus itu harus menjadi inti. Dalam Kisah Rasul pasal 10 juga kita akan baca mulai 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah sebabnya, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, jadi kalau Yesus itu sudah dibangkitkan dan dipulihkan kealahannya, saat itulah semua manusia, bagi mereka yang percaya, boleh menerima anugerah, boleh menerima berkat.
Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea manapun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari ketiga. Nah, ini pada hari ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia. Ia bangkit dari antara orang mati. Itu adalah murid-muridnya. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim. Ini dia hakim bagi semua manusia. Dan ini juga ada juga agama lain yang mengimani ini. Yesus akan turun menjadi hakim yang adil atas orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi ini turunnya Roh Kudus, boleh kita katakan ini sebagai tahap kedua. Kenapa kita sebut ini tahap kedua? Karena tahap pertama adalah kepada murid-murid yang berdoa di loteng Yerusalem. Itu semua adalah orang-orang Israel. Tetapi ini adalah bukan orang Israel. Ini saudaraku. Jadi, dan mulai saat itu siapa saja, termasuk kita ini, kalau hati kita benar, kalau kerinduan kita benar, kalau kita sudah masuk dalam puncak kerinduan yang Roh Kudus inginkan, baru dia memenuhi kita. Jadi bukan lagi orang Israel. Makanya saya katakan ini sebagai tahap yang kedua kepada yang bukan orang Israel. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Nah, bangsa-bangsa lain jadi bukan orang Israel. Ini saudara-saudaraku. Dan inilah juga model bagi kita. Jadi inilah juga model bagi orang-orang yang bukan Israel yang menantikan turunnya Roh Kudus. Benar, itu bukan hanya untuk orang Israel, tapi adalah juga untuk kita. Ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya, ini saudara-saudaraku. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?
Lalu itu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi saudara-saudaraku, ini adalah kepenuhan Roh Kudus bagi orang-orang di luar orang Israel. Itu sebabnya kalau kita juga menanti turunnya Roh Kudus dan kita dipenuhi dengan Roh Kudus, itu baik. Hanya kita akan belajar. Sudah sekitar terjadinya 2000 tahun yang lalu kejadian ini terjadi. Alangkah baiknya kapan kita merasa tidak penuh Roh Kudus, di situ berdoa dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan tunggu 10 hari. Nah, ini jangan jadikan harus di 10 hari itu lebih banyak tercurah Roh Kudus. Tidak. Hanya dalam 10 hari itu orang dipenuhi Roh Kudus. Tidak. Kapan kita merasa belum dipenuhi Roh Kudus, harus berdoa. Tidak pun 10 hari itu. Dan kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena apa? Kecurahan Roh Kudus waktu di loteng Yerusalem itu bagaikan satu garis yang memisahkan zaman anak. Ada 2000 tahun lagi sebelumnya zaman Bapa. Nah, dari zaman Bapa ke zaman anak ini ada satu hal yang tersendiri. Dari zaman anak ini nanti kepada masa Roh Kudus ini ada hal juga yang berubah. Dalam masa zaman anak itu disebut dalam Yesus dan diawali nubuat yang akan terjadi kepada Yesus. Pengalaman Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Dan itu 2000 tahun sampai Yesus dia boleh menebus dosa di Gunung Golgota. Bagaikan pengorbanan Bapa sepenuh, Allah Bapa menyerahkan anaknya yang dikasihi. Nah, dan keagamaan saat itu mulai dari peraturan agama yang ada adalah yang diterima oleh Musa. Itu juga di Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Ya, dan peraturan di situ setiap ibadat, setiap pengampunan harus ada korban. Ya, harus ada korban pencurahan darah. Nah, ini kita akan baca ini dalam Ibrani. Ada yang bantu baca boleh dulu. Pasal 9 mulai 17. Ibrani 9 ayat yang ke-17. Yang firman Tuhan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi
Apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Sampai 28. Ketekunan. Yang lain aja dulu baca. Ibrani 9 ayat 17, 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 9 mulai 17. Karena sesuatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat. Nah, ini di Gunung Sinai. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Nah, ini mulai bagaimana apa yang diterima peraturan ibadah di Gunung Sinai. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Kalau kita baca Yesus Kristus sekali mati saja. Saya baca pendek, lebih pendek untuk menyingkat waktu, 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk di dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi dia sudah selesai mengadakan dia pengorbanan itu, mati di kayu salib. Kalau dia dibangkitkan bukan lagi pakai darah-darah. Kita cukup mengimani, dan mulai saat masa Roh Kudus yang melihat sampai ke dalam hati kita sejauh mana kerinduan. Nah, itu nanti dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak lagi dengan darah-darah itu. Itu sebabnya sedikit
Ananias dan Safira nggak benar di hatinya, nggak ada ampun, mati. Nah, di situ saudaraku, kesana kita harus semakin bisa masuk. Itu masa Roh Kudus bekerja. Karena ini akan mempersiapkan gereja tanpa cacat celah siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ini. Dan di dalam hal ini kita harus benar-benar setia dibimbing. Setia dibimbing, saudara-saudaraku. Dan tata cara di dalam bimbingan Tuhan ini, nanti Tuhan sudah lihat kita ini. Kalau kita setia, Roh Kudus itu senang mendampingi kita. Tapi kalau kita keras, dia tinggalkan kita. Nah, ini kita nanti Kristen yang sudah keluar dari kehendak Tuhan. Dan kita di sini akan merasa rugi. Kadang-kadang nanti kita tidak mengerti kenapa kehidupan saya. Saudara-saudaraku, itu namanya nanti bisa ditinggal oleh Roh Kudus. Di situ. Jadi bagaimana kembali? Harus teliti benar-benar di mana hilang, di mana jatuh, dan harus sampai dapat. Nah, ini kita nanti seperti perempuan yang membawa pelita kalau jatuh, atau perhiasan yang jatuh, sapu bersih. Tidak boleh lagi asal-asalan. Tuhan ampuni saya. Harus tahu di mana jatuhnya, harus tahu di mana hilangnya. Kembali, bawa pelita, bawa sapu. Di zaman Roh Kudus, kekristenan harus sampai begitu. Nah, jadi di dalam masa Roh Kudus ada satu lebih peningkatan. Dalam masa Roh Kudus ini yang paling akhir. Dalam masa Bapa permulaan, masa Yesus terjadi kemurahan, penyucian. Masa Roh Kudus harus lebih teliti. Harus sampai ke dalam. Roh Kudus itu ada di dalam. Kalau darah Yesus sejauh mana kita minta ampun, sucikan ini Tuhan, dibersihkan. Tapi kalau sudah Roh Kudus, harus periksa sampai ke dalam-dalam. Sendi dan sumsum, ingatan dan niatan hati harus benar-benar diperiksa. Baru kita penuh kembali kerinduan. Baru nanti kerinduan yang penuh itu bisa Roh Kudus melihat, dan nanti dia bisa tinggal lagi bersama dengan kita. Kalau semuanya sudah dibersihkan, kalau semuanya sudah pulih, dia akan kembali. Zaman Roh Kudus itu berbeda. Itu sebabnya saudaraku, dalam zaman Roh Kudus kita harus memiliki hati yang lemah lembut kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu disebut adalah penolong. Kita mau baca dulu itu dalam Roma 14, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Jadi ini bukan orang. Tapi ada yang menafsirkan ini orang. Tidak bisa, saudaraku. Orang dalam orang nggak bisa. Nggak mungkin. Jadi penolong yang lain itu jelas, yaitu roh kebenaran. Itu Roh Kudus, penolong. Saudara-saudaraku, di dalam hal ini kita harus memiliki roh yang lemah lembut kepada Tuhan, kepada bimbingan Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau roh yang keras itu nggak bisa, saudara-saudaraku. Susah. Saya lihat saja orang kalau sekolah yang belajar itu, mereka yang berhasil itu nggak disuruh-suruh, gairah hati. Kalau sekolah itu mungkin dia taruhlah 1 hari di situ, tapi dia double lagi, belajar lagi sampai malam, kadang korban waktu tidur. Kadang orang tuanya udah tidur, wah dia dengar crash. Ih, ada apa ini? Tahu-tahu anaknya masih belajar jam 2. Crash. Jam 3 masih. Mamanya kasihan. Dimasakin air, bikin teh susu biar anaknya segar. Nah, ini berhasil ini, saudaraku. Hebat ini. Ya. Dapat beasiswa, dapat nilai cum laude. Ini saudara-saudara. Tapi kalau apalagi disuruh malas, jangan harap, ketinggalan, tidak bisa. Nah, kepada penolong Roh Kudus juga, saudara-saudaraku, harus kita ini penuh bersungguh-sungguh. Waktu Petrus berkhotbah itu, Roh Kudus melihat hati yang menyala-nyala, hati yang berkobar-kobar rindu kepada kekudusan. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kalau hati itu sudah full kerinduan, otomatis dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi biar minta. Bertahun-tahun minta, tapi enggak full kerinduan. Enggak full mau berserah, enggak full penyerahan kepada Tuhan, enggak full mau meninggalkan kehidupan lama, enggak bakal bisa. Karena Roh Kudus enggak boleh dibohongi. Roh Kudus itu melihat semuanya. Itu sebabnya Roh penolong kita harus berserah. Dan penyerahan kita, kalau kita menyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus. Jangan lari-lari kemana-mana, saudaraku. 1 jam dulu ke sana. Tapi kita harus bisa berkata, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Biar kita semua punya penyerahan yang seperti itu, baru bisa jadi gereja yang bagus, gereja yang terakhir. Terakhir apa? Kalau berdosa zaman Bapa masih ada pengampunan dalam zamannya Yesus, anak. Berdosa zaman anak masih ada pengampunan dalam masa Roh Kudus. Tapi kalau berdosa pada zamannya Roh Kudus, nggak ada lagi pengampunan, habis. Jadi harus bersungguh-sungguh di akhir zaman ini.
17 yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Tidak bisa, harus rohani. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu karena penuh dengan kerinduan tadi. Itu sebabnya kita ini harus dalam kerohanian tidak ada keras. Ini saudara-saudaraku, di mana kita kelihatan tidak keras? Ya, satu di dalam pimpinan Roh Kudus itu yang terutama. Kedua, terhadap firman. Ya, dan terhadap firman ini tidak terpisah dari penggembalaan. Nah ini. Jadi Roh Kudus itu sendiri bekerja. Kedua, firman. Gembala itu adalah jabatan dari Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu tidak hanya penuh begitu saja dan orang nggak melanjutkan lagi. Lanjutannya adalah buah-buah roh 9, karunia roh 9, jabatan dari roh 9. Yang pokok itu adalah rasul, nabi, guru, itu pengajar, penginjil, dan apa satu lagi? Apa? Gembala. Ya, 5. Tapi ini ada lagi, nanti dari situ karunia lain terbagi jadi 9 itu semua. Baru perbuatan kasih juga 9. Nah, jadi Roh Kudus memiliki poin-poin. Kalau Pancasila, butir-butir Pancasila. Ini butir-butir Pancasila. Tapi kalau Roh Kudus memiliki poin-poin 36. Nah, ini baru benar-benar menyempurnakan gereja. Sebabnya Rasul Paulus itu nggak main-main. Orang-orang yang benar-benar itu nggak main-main. Orang yang masuk ke surga itu nggak gampang-gampang. Harus benar-benar mengasihi Tuhan. Biar Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku. Nah, mari kita mau baca dulu Yehezkiel pasal yang kita mau baca 36 saja. Saya mau pendek saja. Yehezkiel pasal yang ke-36. Kita akan membaca mulai 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dan segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Nah ini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Terus sampai begini, saudaraku, Roh Kudus itu bekerja sehingga muka kita ini adalah muka mempelai yang penuh dengan damai, yang penuh dengan kelemah lembutan, sangat indah. Tapi kadang-kadang saudaraku, kalau belum mengerti dalam pengertian dan tergembala, kadang-kadang kita dengar orang berbahasa roh hebat luar biasa, segala macam lah, ya kan? Tapi keluar dari situ tersenggol sedikit kakinya,
Udah nggak ada lagi sedikit pun cara Roh Kudus. Saudara-saudaraku, banyak hal begitu keluar sama. Ini kapan belum ada digarap ini sama Roh Kudus ini? Lahir baru aja belum. Nah, ini banyak orang belum mengerti, saudaraku. Tapi biar Tuhan tolong kita. Roh Kudus sampai membawa kita jadi mempelai Tuhan. Dan diperhadapkan nanti begitu indah kepada Yesus Kristus, mempelai surga. Ini pekerjaan Roh Kudus yang paling akhir. Mulai dari lahir baru, terus melalui jabatan, dan dalam perkembangan dalam diri ada buah-buah roh. Ini harus sejalan semuanya, 36. Nah, tergembala dengan baik. Ini nanti bisa siap bagi hari kedatangan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita bukan minta hormat dari manusia, tapi memang penggembalaan itu ya harus begitu. Mari kita mau baca dulu, baca di dalam kitab Ibrani. Di dalam kitab Ibrani pasal 13, tadi taat kepada firman Tuhan, ini juga di dalam penggembalaan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi gembala itu membawa firman itu mulai dari dilahirkan kembali. Nah, ini lahir kembali. Jadi mengajarkan pekerjaan Roh Kudus itu lahir kembali. Baru dibawa kepada segala kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 16. Boleh bantu. Aku enggak buka Alkitab, bantu saja. Tolong. Yohanes 16 ayat 13. 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan menunjukkan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Iya, 16 ayat 13 sekarang. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya. Jadi ini melalui jabatan juga, saudara-saudaraku. Rasul, Nabi, penginjil, guru, gembala. Udah 5 tadi. Nah, jadi dari situ juga, saudara-saudaraku. Ya. Jadi nggak boleh berkata hanya dia sendiri. Jadi dia berkarunianya sendiri, tapi dia bilang gini, inilah kata Roh Kudus. Padahal dia bukan gembala, bukan nabi, bukan rasul. Dia yang berkata begitu. Bisa kacau nanti semua, saudaraku. Kapan dia sudah berserah, kapan dia sudah menyerahkan hidupnya, kapan dia sudah dipimpin Roh Kudus. Tapi dia berani, begini suara Tuhan kepadaku. Ada kadang di kebaktian, hai anak-anakku. Aduh, begitu saudaraku, ada banyak begitu. Jadi ini pemimpin, ya mau yang mana itu, rasul, gembala, guru, ya ini saudaraku. Ya, mereka itu berjaga-jaga. Itu juga seperti ibu mengatur makanannya,
biar sehat, biar bertumbuh. Ini caranya begitu, saudaraku. Biar tidak gampang sakit, jaga kebersihan semua. Nah, ini caranya berjaga-jaga. Sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi termasuk ya mengajar, mendoakan semuanya, saudara. Jadi bukan berarti Roh Kudus itu berbicara semua kepada semua. Kacau nanti, saudaraku. Nanti orang semuanya bilang begini, Roh Kudus bilang ke saya, Roh Kudus bilang ke saya. Wah, berantem sudah. Jadi semua disampaikan melalui jabatan. Banyak orang belum mengerti pelajaran Roh Kudus sampai di situ semuanya. Itu sebabnya, saudaraku, bagaimana kehidupan yang taat itu dalam pimpinan Roh Kudus melalui buah-buah roh, melalui dalam hidup tergembala juga. Ini, saudara-saudaraku. Jadi itu semua seiras, sejalan untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan. Itu sebabnya kalau dalam penggembalaan itu terlalu mudah, nggak ada sedikit pun kelihatannya ya sembarang, ya. Jadi banyak buat-buatan sendiri, hidup sendiri, tafsir sendiri, jalan sendiri, putuskan sendiri. Nah, kalau bangsa Israel, setiap putusan harus dibawa dulu kepada imam. Dan imam itu nanti akan pakai baju efod tersendiri. Baru dia memutuskan satu perkara kepada seseorang. Tidak boleh asal-asalan, saudara-saudaraku. Supaya jangan salah kepada kehendak Tuhan. Sesuai dengan taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi nanti firman itu dibimbing, diberikan seperti perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ini, saudara-saudaraku, di dalam 2000 tahun masa antikris ini, saudara-saudaraku. Sebabnya kalau kita lihat mulai dari gereja mula-mula ada kesehatan dan praktek daripada Roh Kudus itu tidak boleh bermain-main. Kalau Petrus tanya, Ananias, kamu lakukan begitu ya? Ya, kamu bohong, bukan manusia kamu, mati. Datang istrinya, Safira, Safira, kamu juga begitu ya? Iya, sama dengan suaminya, mati. Nggak usah dihakimi, nggak usah ditanya-tanyai. Ini, saudara-saudaraku, kalau kita mau rindu tanpa cacat celah, biar kita biarkan Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa. Tapi kalau Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, benar-benar kita sangat merasa indah. Belum Yesus datang, tapi kita yakin pasti bertemu. Belum kita di surga, tapi sudah kayak di surga. Tuhan sangat memberkati kita, saudara-saudaraku. Jadi sekarang ini penantian Roh Kudus dalam kesempatan ini, kita berserah biar dipenuhi dengan Roh Kudus. Semua kita. Dan hanya dengan Roh Kudus membawa kita bertemu dengan mempelai laki-laki itu tidak salah. Karena kita seperti Eliezer membimbing Ribka sampai kepada Ishak. Nanti kalau sudah dekat, siapa itu? Nah, itulah Tuhanmu.
Roh Kudus mempertemukan kita dengan Yesus Kristus yang akan datang mempelai surga, dan kita bertemu di udara. Haleluya saudaraku. Mari kita mau datang kepada Tuhan.